iming-iming bahwa nonton film ini pasti sedih, pasti nangis, enggak. Tapi komunikasi itu yang biasanya kita dapetin dulu mungkin saat pacaran atau awal-awal pernikahan itu jadi hilang. Akhirnya kehilangan itu tuh jadi sesuatu yang wajar. One day ada orang lain yang menanyakan itu gitu. Ketika kita bergaul di luar pun juga tetap harus jaga-jaga. Halo Sobat Grit, saya Vino Gibastian. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol seputar film terbaru saya. Judulnya Hanya Namamu Dalam Doaku. Oke, nah kita lanjut tadi soal yang beradu acting dengan Karinina Zubir Kak, setelah 21 tahun nih. Gimana Kak? Sebetulnya seneng banget sih waktu ketemu lagi di film HNDD ini. Pertama kali film pertama saya dan film pertamanya Nirina itu sama gitu. Kita tergabung di satu proyek 30 Pencari Cinta, dan setelah itu kita mungkin nggak pernah, mungkin kita sering ketemu di acara-acara film atau lain-lain. Tapi untuk satu proyek di film itu memang benar-benar baru ini gitu. Dan seru banget, kita punya penafsiran yang baru karena kita dipertemukan lagi di sebuah film di saat kita sama-sama sudah menikah, dan filmnya pun juga tentang drama keluarga gitu. Ini jadi punya perspektif yang beda dan baru lagi gitu, yang bisa memperkaya skripnya. Nirina juga orangnya sangat suportif gitu, dan sangat bisa membantu lawan mainnya untuk bisa bermain maksimal. Jadinya kita senang banget sih, senang banget membedah skrip bareng-bareng. Dan juga pas kita kemarin nonton filmnya gitu, walaupun belum 100% full, oh ternyata apa yang udah kita jalanin selama workshop, apa yang selama kita diskusikan ini, itu bisa terlihat gitu di gambar. Seneng sih. Nangis juga ya Kak? Iya sih. Nangisnya ya. Jadi ya nggak nyangka, karena kita udah tahu ceritanya, kita udah tahu yang main kita juga, tapi kita nggak nyangka diedit segitu sedemikian rupa. Salut sih buat sutradara, buat editornya, buat semua tim yang selalu melakukan FGD terhadap film ini. Tapi yang jelas film ini sudah lulus sensor dari dokter yang menangani ALS, Dr. Sheila. Ada juga dari ketua yayasan ALS, dari teman-teman pejuang ALS, dari para caregiver, semuanya udah semuanya sudah nonton, dan mereka merasa film ini bisa menjadi satu pembuktian lagi atau satu terapi lagi buat teman-teman ketika nonton, bahwa kita tetap harus semangat, apapun yang terjadi kita harus tetap semangat. Dan film ini bukan film tentang penyuluhan sih, jadi nggak semua yang berhubungan dengan ALS ini bisa kita masukkan di sini. Film tetap sebuah media untuk menghibur. Makanya Sinemaku membuat satu film lagi, sebuah dokumenter tentang ALS yang benar-benar membahas detail apa-apa yang tidak bisa dijelaskan di film Hanya Namamu Dalam Doaku itu. Jadi film ini akan saling menguatkan antara film Hanya Namamu Dalam Doaku dan dokumenternya. Wow. Oke. Itu udah disiapkan Kak? Sudah, kebetulan saudaranya Inara. Jadi memang kita berjalannya berbarengan, risetnya juga berbarengan, mereka duluan, terus jadinya kita sangat terbantu karena materi-materi yang ada di dalam dokumenter itu bisa kita pakai kan, dan sangat detail banget gitu, terutama buat saya sebagai aktor itu sangat membantu banget. Dan yang paling penting adalah film ini tuh ALS di film ini tuh bukan dijadikan sebagai kayak sesuatu untuk mengkomersilkan filmnya, bukan. Justru kita nggak membahas secara detail banget tentang ALS di filmnya, karena film itu tetap harus menghibur. Film itu bukan sebuah penyuluhan. Ada informasi tapi enggak tetap bisa diterima oleh segala usia penonton. Makanya kita membuat sebuah film lagi, dokumenter yang back to back, yang akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan. Mudah-mudahan film dokumenter akan keluar sebelum filmnya tayang ya, mudah-mudahan. Jadi tayangnya di kanal YouTube atau di RCTI? Saya belum tahu.
nanti akan ada informasi berikutnya. Cuman yang jelas film ini sangat berhubungan dengan HNDD ini. Oke. Nah, ini kan karena film tadi nggak ngebahas semuanya tentang pejuang ILS juga ya Kak. Ada konflik dan bumbu-bumbunya, salah satunya tentang pernikahan nih Kak ya tadi. Ada juga di trailer bumbu-bumbu pernikahan itu nih Kak. Rentan cobaan pernikahan yang seperti apa sih yang harus dihindari mungkin setelah main film ini atau dari film ini gitu Kak? Sebenarnya kalau dari film ini yang bisa kita kasih lihat adalah komunikasi itu tuh biasanya menjadi salah satu yang paling dasar ketika ada konflik dalam rumah tangga. Dan komunikasi itu terjadi itu bukan selalu karena ada masalah awalnya, tapi karena keadaan yang udah nyaman, udah aman, yang merasa sudah anak kita udah aman, sekolahnya udah nyaman, istri kita juga sudah mendapatkan nafkah yang tepat, suami kita juga bisa bekerja dengan tenang, kita tahu istri kita lagi ngapain, suami kita lagi ngapain. Hal-hal itu justru membuat sesuatu yang biasanya percikan-percikan itu jadi hilang. Biasanya kan dulu kan tanya kamu lagi ngapain, udah makan belum, ini apa gitu. Hal itu kadang-kadang jadi ketika pernikahan tuh bisa jadi sesuatu yang karena berulang bertahun-tahun akhirnya bukan jadi jenuh, tapi karena udah merasa oke, jam 12 dia udah pasti makan ini, toh tadi pagi juga dibawain makanan misalnya. Tapi komunikasi itu yang biasanya kita dapetin dulu mungkin saat pacaran atau awal-awal pernikahan itu jadi hilang. Akhirnya kehilangan itu tuh jadi sesuatu yang wajar. One day ada orang lain yang menanyakan itu gitu. Udah makan belum? Itu jadi sesuatu yang baru lagi gitu kan. Yang tadinya kita melakukan itu tapi nggak pernah melakukan itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang baru lagi yang kok gue kangen ya kayak ditanyain gitu. Itu contoh aja. Itu contoh hal-hal yang sebenarnya paling dasar ketika komunikasi itu bisa nggak berjalan. Cuman kalau misalnya hal-hal kayak gitu kita diemin terus, kita nggak coba untuk saling bahas, saling komunikasi, itu yang terjadi seperti film HNDD ini. Itu yang bikin hal kecil bisa menjadi bom waktu pada nantinya. Justru dari hal kecil itu ya Kak ya? Iya, itu sih yang saya pelajarin gitu, karena saya juga berumah tangga juga baru sebentar, jadi banyak banget insight yang saya dapat ketika nonton film ini. Oh ternyata memang ketika ada masalah kecil tuh harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda gitu. Nanti takutnya jadi bom waktu, dan ketika kita bergaul di luar pun juga tetap harus jaga-jaga. Jaga-jaga ya Kak, yang penting. Jaga-jaga. Gitu. Oke, nah lanjut nih Kak. Ada adegan yang paling sulit atau berkesan nggak sih Kak? Banyak, kalau buat saya di film ini cukup banyak. Terutama adegan-adegan konflik sih, adegan konflik dalam rumah tangganya itu, perdebatan antara suami istri gitu. Kadang kita ngerasa kita pengennya film ini itu terlihat natural aja. Ketika orang nonton ya berantem suami istri, oke, natural seperti itu gitu. Ada berantem yang diem-dieman, ada yang mulai nyindir-nyindir, ada yang udah mulai akhirnya keras, adu mulut gitu. Itu memang kita pikirin banget apa sih yang natural. Jangan sampai film ini menjadi film yang over dramatik yang akhirnya nggak relate sama penontonnya, atau mungkin film ini dijual dengan iming-iming bahwa nonton film ini pasti sedih, pasti nangis. Enggak. Jadi film ini tuh nggak pernah bukan menjamin ya, nggak pernah menggaransi orang ketika nonton film lo pasti nangis, lo pasti sedih, lo pasti relate atau apa gitu. Karena film ini kayak gambaran dari kehidupan nyata kan. Film ini based on true event ya, based on true story dari karakter-karakter yang di dalamnya gitu. Jadi kita nggak bisa over dramatik dari film yang mendramatisasi iya dari kejadian aslinya, tapi kita nggak bisa over dramatiknya. Akhirnya ketika nanti orang tersebut nonton jadi kayak nggak gini sih gitu, atau nggak para pejuang LS yang nonton nggak kayak gini. Kita memang semuanya by riset dan semuanya benar-benar sewajarnya gitu. Jadi ketika orang nonton, ketika dia sedih ya sedih, ketika dia mau nangis nangis, ketika nonton film ini nggak sedih nggak apa-apa gitu. Jadi
senaturalnya aja lah, sewajarnya aja gitu. Sewajarnya. Terakhir Kak, ada pesan atau dari film ini sendiri atau dari karakter Vino sendiri? Oke, yang menarik dari film ini sebetulnya cukup unik dibanding film-film yang pernah saya mainin sebelumnya. Film keluarga itu banyak, tapi angle dari point of view dari film ini tuh ada 3. Jadi biasanya cuma dari istri aja, biasanya dari suami aja, atau enggak dari anak aja. Nah sekarang ini 3-3-nya ada. Jadi ketika kamu nonton nanti, kamu memposisikan diri kamu sebagai orang yang belum menikah, itu bisa banget. Yang menonton ini sebagai seorang istri, itu bisa banget, sebagai suami bisa banget, dan terutama sebagai anak gitu. Jadi nggak ada yang ngerasa dianaktirikan gitu di dalam sebuah keluarga ini. Semuanya akan dibahas, semuanya akan merasakan suka dukanya menjadi bagian dari keluarga itu. Jadi buat teman-teman harus nonton filmnya. Oke, semua aspek ada ya Kak ya? Semua aspek ada, dan nggak cuma orang yang udah menikah gitu. Ya. Film ini nggak memberikan, film ini adalah film keluarga yang khusus orang menikah, enggak. Ini semua orang boleh nonton film ini. Buat Sobat Grit, jangan lupa saksikan film Hanya Namamu Dalam Doaku, akan tayang mulai hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.